Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Fadila dari kelas 10 MIPA 4. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang Fathu Mekah atau bisa disebut juga dengan penaklukan kota Mekah. Sebab-sebab terjadinya Fathu Mekah. Tidak lama setelah perjanjian Hudaybiyah, suku Bani Bakar menyatakan diri kesetiaannya kepada kafir Quraisy dan suku Huja'ah menyatakan diri bergabung dengan kaum muslimin di Madinah. 2 tahun setelah itu, suku Bani Bakar dibantu kafir Quraisy untuk melakukan serangan dan pembantaian kepada suku Huja'ah. Peristiwa ini jelas telah menodai perjanjian yang telah disepakati bersama. Untuk itu, sekitar 40 orang perwakilan dari suku Huja'ah mengadukan peristiwa tersebut kepada Rasulullah SAW dan meminta bantuan pasukan untuk memerangi suku Bani Bakar. Tetapi permohonan itu tidak begitu saja disetujui oleh Rasulullah SAW yang meminta mereka untuk menunggu saat yang tepat untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Setelah beberapa waktu, Rasulullah SAW memberikan utusan kepada kafir Quraisy dengan misi membawa perdamaian dan mengajukan 3 usulan, yaitu yang pertama, orang Quraisy harus menghentikan persekutuannya dengan Bani Bakar. Yang kedua, orang Quraisy harus mengganti kerugian atas jatuhnya korban dari suku Huja'ah. Dan yang ketiga, orang Quraisy harus menyatakan pembatalan terhadap perjanjian Hudaybiyah. Dari ketiga usulan tersebut, kafir Quraisy memilih alternatif yang ketiga, yaitu menyetujui pembatalan terhadap perjanjian Hudaybiyah. Untuk itu, Rasulullah SAW menyiapkan pasukan yang paling besar sepanjang sejarah. Melihat keseriusan Rasulullah SAW, Abu Sufyan merasa menyesal telah membatalkan perjanjian Hudaybiyah. Dan Rasulullah SAW berhasil mengumpulkan 10.000 pasukan. Dan Rasulullah SAW juga merahasiakan rencananya, tetapi berhasil diketahui oleh kafir Quraisy. Berita itu tersebar ketika salah seorang muhajirin yang bernama Hatib bin Abi Balta'ah mengabari keluarganya yang berada di Mekah melalui surat yang dibawa oleh seorang budak yang bernama Sarah. Tujuan Rasulullah SAW mengumpulkan pasukan bukanlah untuk memerangi kafir Quraisy, akan tetapi untuk menakut-nakuti mereka atau memberi peringatan dan penjelasan bahwa kini Islam telah berkembang sangat pesat dengan pasukan yang sangat besar. Strategi yang gunakan Rasulullah SAW memasuki kota Mekah. Faktor-faktor keberhasilan dalam Fathu Mekah. Sikap simpati pasukan Rasulullah SAW dan pasukan kaum muslimin yang berjalan tanpa pertumpahan darah. Rasulullah SAW melakukan suatu tindakan yang amat bijaksana, yaitu memerintahkan kepada para sahabatnya untuk tidak mengotori dan merusak kota Mekah dengan peperangan. Seorang sahabatnya Al-Abbas berbisik kepada Rasulullah SAW bahwa Abu Sufyan adalah orang yang senang berbangga dan senang dipuji. Maka dari itu Rasulullah SAW menggunakan pengaruh Abu Sufyan untuk guna menghentikan upaya sementara kaum musyrik untuk melawan Rasulullah SAW demi menghindari pertumpahan darah. Maka Rasulullah SAW mengumumkan 3 hal yang sebagai berikut. Yang pertama, siapa yang memasuki rumah Abu Sufyan maka dia akan memperoleh keamanan. Yang kedua, siapa yang memasuki lingkungan Ka'bah maka dia akan memperoleh keamanan. Yang ketiga, siapa yang memasuki masjid maka dia pun akan memperoleh keamanan. Yang keempat, dan siapa yang tinggal di rumahnya dan menutup pintunya maka dia pun akan memperoleh keamanan. Melihat jumlah kaum muslimin yang demikian banyak, dengan diiringi suara takbir, orang-orang Quraisy tidak mampu berbuat apa-apa. Dalam hatinya timbul ketakutan. Dengan memakai sorban berwarna hitam, tanpa berpakaian ihram, Rasulullah SAW bertawaf menaiki unta beliau. Ketika itu di sekeliling Ka'bah ada sekitar 360 patung dan berhala. Rasulullah SAW menusuk patung-patung dan berhala menggunakan tongkat dan panah beliau hingga berjatuhan menjadi berkeping-keping. Rasulullah SAW enggan memasuki Ka'bah sebelum dibersihkan dari segala bentuk kemusyrikan dan kedurhakaan. Setelah bersih, barulah beliau memasukinya bersama Bilal, Utsman bin Talhah, pemegang kunci Ka'bah. Dalam kesempatan itu juga Rasulullah SAW memerintahkan Bilal bin Rabah untuk naik ke puncak Ka'bah dan mengumandangkan azan yang pertama kalinya
di Mekah. Setelah penaklukan kota Mekah, manusia berbondong-bondong memeluk Islam pada tahun ke-10 Hijriah. Rasulullah SAW melaksanakan ibadah haji, dan itulah satu-satunya ibadah